Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Mata Hansing melebar, menatap alam ke-9 Tan Yun, dan kemudian melihat rambut putihnya. 3 hari yang lalu terlintas di benaknya, seorang pria dan seorang wanita yang telah dihina olehnya. Dia berkata dengan suara serak, semua murid patuh, dia bukan. Suara Hansing berhenti tiba-tiba, puci. Tapi Tan Yun yang memegang tombak tajam dan menusuk tengkoraknya. Jiwanya hancur di tempat, puci. Setelah Tan Yun menarik tombak ajaib dari tengkorak Hansing, dia terkejut, dan noda darah di tombak itu terguncang. Dia melihat ke belakang dan melirik ratusan murid dalam, ingat ini, aku adalah satu di kehormatan sekte dalam. Siapapun yang berani bersikap kasar kepada tetua agung ini akan ditangani sesuai dengan aturan sekte dan akan dibunuh tanpa ampun, ucap Tan Yun. Ratusan murid segera berlutut dan bersujud, murid ingat. Tan Yun mendengus dingin, memberi isyarat, cincin leluhur di jari Hansing terangkat ke udara dan membawanya ke tangannya. Tan Yun melepaskan indranya untuk memeriksa, dan menemukan bahwa cahaya bagian dalam cincin leluhur adalah batu leluhur berkualitas tinggi, dan jumlahnya mencapai 10 miliar. Setelah menerima cincin leluhur dengan sangat puas, Tan Yun memandang murid dalam di kepala, dan memerintahkan, penatua pertama ini curiga bahwa tetua ketiga serakah, dan mulai sekarang, Anda akan menjaga gerbang kota di sini. Batu leluhur berkualitas tinggi yang dikumpulkan akan diserahkan kepada Tetua Agung. Tetua Agung memiliki bukti bahwa Tetua ketiga mengabaikan aturan sekte dan menggelapkan uang. Apakah kamu ingat, ucap Tan Yun. Murid itu dengan hormat berkata, murid ingat, ucap murid itu. Iya, Tan Yun mengangguk, meraih tangan Yu Yunxi dan berkata, Yuaner, ayo pergi, ucap Tan Yun. Oke, Yu Yunxi tersenyum sedikit, dan dia dan Tan Yun terbang ke udara, berubah menjadi 2 sinar cahaya, dan menghilang dari pandangan semua murid. Murid dengan hormat mengirim yang pertama dan tetua kedua, ucap ratusan murid berlutut satu demi satu. Setelah mengetahui bahwa Tan Yun dan yang lainnya sedang berjalan pergi, murid terkemuka itu berdiri dan mengirim suara kepada seorang murid di sebelahnya, Kong Song, segera kembali ke sekte, beritahu tetua ketiga apa yang terjadi hari ini, dan biarkan yang tetua ketiga merespons lebih awal, ucap murid itu. Oke, murid bernama Kong Song pergi setelah transmisi suara. Pada saat yang sama, Yu Yunxi yang terbang di atas wilayah Danau Dongzu, mengerutkan kening dan mengacaukan transmisi suara, Tan Yun, aku tidak mengerti mengapa kamu melakukan ini. Kamu pikir, karena 100 murid dalam mengikuti Hansing, mereka pasti orang-orang Qi dan tetua ketiga. Kamu juga dengan sengaja mengatakan bahwa kamu akan pergi ke Fuchashu dan melaporkan penatua ketiga. Jika harapan saya benar, masalah ini pasti akan sampai ke telinga penatua ketiga, ucap Yu Yunxi. Saya hanya ingin tetua ketiga melompat dari dinding, dan kemudian membunuhnya dengan cara yang jujur. Hanya ketika tetua ketiga mati, kekuatan keuangan sekte dalam ada di tangan kita. Pada saat itu, ketika kita pergi, kita bisa mengambil semua sekte dalam. Biarkan kita menjarah semua barang miliknya. 50 miliar, dan murid luar sebanyak 100 miliar. Dan jumlah bulanan batu leluhur yang dialokasikan untuk murid dalam dan murid luar adalah jumlah yang menakutkan, ditambah kekayaan yang disimpan di aula harta karun, itu benar-benar patut ditiru. Selama kita menjarah kekayaan sekte dalam ketika kita pergi, akan ada cukup banyak batu leluhur berkualitas tinggi, yang dapat memulai budidaya pagoda harapan, dan meningkatkan kekuatan kita secara gila-gilaan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Yu Yunxi memandang Tan Yun dengan kagum, dan berkata melalui transmisi suara, Tan Yun, kamu benar-benar luar biasa, kamu mengambil setiap langkah dengan hebat, ucap Yu Yunxi. Tiba-tiba, Yu Yunxi khawatir lagi. Tan Yun, menurut ingatan, ayah mertua dari tetua ketiga, Han Cheng Xuan, adalah penatua penegak hukum dari elit murid elit. Jika Anda membunuh tetua ketiga, pernahkah Anda berpikir tentang akibatnya, ucap Yu Yunxi. Tan Yun tersenyum dan berkata, jangan lupa Yunxi, saudara tertua Fang Yuan, Fang Long, adalah sesepuh sekte elit. Ketika Fang Yuan dan Cheng Kun bersama, Fang Long memandang rendah kepengecutan Cheng Kun,
jadi dia tidak suka melihatnya, tetapi sekarang dia melihat bahwa saya telah mengubah pengecut saya menjadi normal, ditambah Anda pergi dan minta dia untuk mengambil tindakan. Apakah Anda pikir masih takut bahwa para tetua penegak hukum elit akan gagal, ucap Tan Yun. Mendengar pernyataan Tan Yun, Yu Yunxi dapat dikatakan kagum. Tan Yun, kamu benar-benar luar biasa, kamu sudah memikirkan tindakan balasan, ucap Yu Yunxi. Sudut mulut Tan Yun menguraikan senyum percaya diri. Saya, Tan Yun, memerintah alam Dewa Hongmeng untuk pertama kalinya, dan setelah reinkarnasi kedua saya menyatukan 3 alam dewa utama, dan bahkan seluruh makhluk alam semesta yang lebih rendah, dengan kemampuan saya, jika saya bahkan tidak bisa menangani ini, apakah itu masih saya, ucap Tan Yun. Dengan suara dominan Tan Yun yang tertinggal di benaknya, Yu Yunxi memandang Tan Yun sedikit bingung. Ada apa? Tanya Tan Yun. Yu Yunxi tersenyum dan berkata, kamu tahu, saat saya terus berhubungan dengan Anda, saya semakin merasa bahwa Anda maha kuasa, ucap Yu Yunxi. Terima kasih atas pujiannya, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun membuang senyumnya, ada kerinduan yang mendalam di matanya yang berbintang. Karena kamu merindukan Sister Sen dan yang lainnya, ayo cepat, suara pengertian Yu Yunxi berkata, Sister Sen dan yang lainnya pasti sangat ingin bertemu denganmu lagi, ucap Yu Yunxi. Iya. Tan Yun memimpin Yu Yunxi, melepaskan kekuatan Taois angin di tubuhnya, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan menuju ke Danau Ilahi Dongzu. Keindahan Danau Dongzu terkenal di dunia, dan tempat terindah di danau adalah sebuah danau di timur, yaitu Dongzu Senhu. 7 hari kemudian, Danau Dongzu Senhu memiliki keajaiban alam. Tepi danau dikelilingi oleh bebatuan aneh, rumput hijau, dan aroma bunga dan tanaman menyegarkan. Dapat digambarkan sebagai surga. Itu hanya tirai cahaya biru muda, seperti semangkuk langit raksasa, terbalik di seluruh Danau Ilahi Dongzu, menjadikan surga ini, tidak diragukan lagi sangkar besar. Di tepi Danau Dongzu Senhu, sebuah paviliun 2 lantai yang indah dan unik dibangun. Murid perempuan ini adalah orang-orang yang melayani dan mengawasi Putri Sen Subing. Di pintu masuk Danau Dongzu Senhu, juga ada menara kota. Di atas dan di kedua sisi menara ada formasi besar. Jika Anda ingin memasuki Danau Dongzu Senhu, hanya ada 2 pilihan. Yang pertama adalah memecahkan formasi, dan yang kedua adalah masuk dari menara. Wosh! Pada saat ini, Cheng Kun, alias Tan Yun, dan Fang Yuan, alias Yu Yunxi terbang di udara dan mendarat di luar menara. Di kedua sisi menara berdiri 100 murid laki-laki inti dari alam kaisar leluhur, semuanya berada di kesempurnaan alam kaisar agung leluhur, dan dipimpin oleh kultivator pertama di antara puluhan miliar murid inti, yaitu Feng Kong. Ternyata itu adalah tetua dari pintu dalam dan tetua kedua. Feng Kong membungkuk dan berkata, saya tidak tahu mengapa kedua tetua datang. Tanpa menunggu kata-kata Feng Kong, Tan Yun menggunakan mata surgawi Hongmeng, dan segera murid itu tampak lamban. Buka gerbang kota, lalu lupakan semua tentang aku dan tetua kedua, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun memerintahkan, Feng Kong membuka gerbang kota. Pada saat ini, Tan Yun melihat Danau Ilahi Dongzu di dalam gerbang kota, tubuhnya bergetar hebat. Lebih dari 300.000 tahun. Saya telah dipisahkan dari istri saya selama lebih dari 300.000 tahun. Kita akhirnya bisa bertemu hari ini, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Sebelum dia menyadarinya, Tan Yun meneteskan air mata, dia berpikir bahwa istrinya, Su Bing, telah dipenjara di sini selama ribuan tahun, dan hatinya seperti pisau. Dia tahu bahwa dengan kepribadian Su Bing, jika dia tidak menunggunya, dia akan bunuh diri dan tidak akan pernah dipenjara di sini. Dia bahkan lebih sadar bahwa Su Bing telah berurusan dengan Fu Chashu untuk menyelamatkan Meng Yi dan wanita lain, tidak hanya untuk menyelamatkan wanita lain, tetapi juga untuk menjaga kepolosannya. Tan Yun tahu bahwa Su Bing bisa melakukan semua ini, dan tekanan yang dialaminya pasti tak terbayangkan. Setetes air mata keluar dari matanya, meluncur ke pipi Tan Yun, dan embusan angin meniup air matanya yang menetes. Ketika Yu Yunxi melihatnya, dia tidak menghibur Tan Yun karena dia bisa memahami suasana hati Tan Yun saat ini. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke gerbang kota selangkah demi selangkah, berjalan di tepi danau Qingqing, tidak cepat. Yu Yunxi diam-diam mengikuti di belakang Tan Yun, tidak ingin mengganggunya. Pada saat ini,
Feng Kong dan 201 murid inti lainnya di luar gerbang kota semuanya melambat dan melupakan adegan di mana mereka baru saja melihat Tan Yun. Bas! Kehampaan itu seperti riak air, dan Tan Yun yang berjalan di atas rumput, akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Yu Yunxi mengikuti. Setelah beberapa saat, Tan Yun dan Yu Yunxi terbang ke udara dan mendarat di depan paviliun di tepi danau. Penatua Sekte Dalam, Penatua kedua, mengapa kamu ada di sini? Ucap seorang wanita bernama Yang Yuling, mengerutkan kening dan membungkuk. Tuan Sekte memiliki perintah, Dongzu Shenhu adalah daerah terlarang, tidak ada seorang pun bisa masuk kecuali Master Sekte, Tuan Muda. Saya juga meminta tetua kedua untuk pergi dengan cepat, dan murid dapat berpura-pura bahwa mereka belum pernah melihatnya, ucap Yang Yuling. Ketika Tan Yun hendak berbicara, tiba-tiba suara ketakutan dan akrab terdengar, dari paviliun, Tuan Muda 16, tolong hormati dirimu sendiri, jika tidak, aku akan memberitahu Master Sekte bahwa kamu melecehkanku, ucap suara itu. Itu suara Subing, ucap Tan Yun gemetar, dan ledakan kemarahan hampir meledak di dadanya. Menurut ingatan Cheng Kun, Tuan Muda 16 Master di mulut Subing adalah putra bungsu Fuchashu, Fuchahen, seorang praktisi tingkat pertama alam Tao. Mata ilahi Hongmeng, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan 30 murid perempuan termasuk Yang Yuling, tidak diragukan lagi, sebuah suara bergema di benak 30 orang, lupakan apa yang kamu lihat hari ini, ucap Tan Yun. Om. Segera, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan permukaan paviliun 1000 kaki seperti riak air, dan penghalang diatur. Dengan penghalang, tidak peduli apa yang terjadi di dalam, tidak ada orang di luar yang akan mendengarnya. Kemudian, setelah Tan Yun dan Yu Yunxi mendorong pintu masuk, mereka menutup pintu lagi. Pada saat yang sama, di lobi di lantai 3 gedung kuno, sekelompok wanita cantik yang ketakutan dan menggigil. Wanita-wanita ini adalah istri Tan Yun, Ji Yuyan, Shen Subing, Namong Yukin, Tang Mengji, Tantai Xianer, Si Hong Xiao, Tang Xinying, Gongsun Ruoxi. Tunangan, Suan Yuanru, Ouyang Qian, Sue Ziyan, Feng Qingcheng, Dongfang Yusu. Dan Shen Suzhen, Zhen Ji, Namong Ruxue, Murong Xixi, Song Huixin, Fang Ziqing, Baili Yaner. Dari 20 wanita, hanya Shen Subing yang berada di tingkat keempat alam kaisar leluhur. Dalam 10.000 tahun terakhir, hanya Shen Subing yang memiliki beberapa sumber daya kultivasi, dan wanita lain tidak memilikinya, oleh karena itu, mereka memiliki bakat dan pemahaman, tetapi tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka. Pada saat ini, Shen Subing berdiri di depan para gadis, dia dengan marah menunjuk seorang pria muda yang ramah di depannya, dan memarahi, saya akan mengatakannya lagi, biarkan saya keluar, jika tidak, saya akan memberitahu ayahmu tentang ini, ucap Shen Subing. Hehe, aku takut setengah mati, Fu Chahen memandang Shen Subing, lalu melirik gadis-gadis itu, dan berkata dengan senyum jahat, kecantikan kecil, selama kalian masing-masing memiliki kunjungan kepada Tuan Muda, dan kemudian kecantikan kecil lainnya akan membuat Tuan Muda ini cukup keren, Tuan Muda ini akan menoleh dan pergi, dalam waktu setengah tahun, tidak pernah datang lagi, bagaimana, ucap Fan Chahen. Kamu sedang bermimpi, ucap Shen Subing cantik mata hampir bisa memuntahkan api. Aku sedang bermimpi, hahaha, Tuan Muda akan membiarkanmu melihat apakah Tuan Muda ini sedang bermimpi, Fu Chahen menyeringai dan berkata dengan tegas, kamu dengarkan Tuan Muda ini. Ya, ayahku tidak bisa bersikap kasar padamu, dan dia Shen Subing menjanjikannya untuk menikah dalam waktu setengah tahun. Dan 15 saudaraku, selain menggodamu, bahkan tidak berani menyentuhmu, mereka benar-benar tidak berguna. Tapi aku berbeda, aku tidak percaya jika aku menghina salah satu dari kalian, ayahku masih akan membunuhku. Juga, jangan salahkan aku, salahkan kamu karena begitu cantik, ahahaha. Aku hanya akan mengatakannya sekali, kamu pilih, ucap Fu Chahen menunjuk ke kamar kerja di sebelahnya dengan senyum jahat, dan berkata dengan nada yang tidak dapat disangkal, salah satu dari kalian akan mengambil inisiatif untuk mengikutiku ke kamar, bawa saja aku berjanji untuk tidak datang lagi dalam waktu setengah tahun, Jika tidak, Tuan Muda ini lebih suka dihukum oleh ayah, dan saya akan berurusan dengan semua wanita kecuali Shen Subing hari ini. Saya hitung sampai 3, Anda yang memutuskan, ucap Fu Chahe.
Mendengar kata-kata Fu Chahen, ada air mata di mata gadis-gadis cantik itu, tetapi tidak ada gadis keras kepala yang meneteskan air mata. Aku ikut denganmu, ucap Sen Subing. Kakak Sen, kamu tidak bisa pergi. Kakak Sen, jangan. Pada saat ini, air mata di mata gadis-gadis itu tidak bisa berhenti mengalir. Kamu tidak bisa, Fu Chahen menggelengkan kepalanya dan berkata, ayahku lebih suka ditolak olehmu berkali-kali, dan tidak pernah memukulmu dengan keras. Kamu ingin aku menodaimu sekali, dan kemudian mengirimku mati. Sen Subing, aku tidak akan tertipu, ucap Sen Subing. Setelah Fu Chahen mengatakan itu, dia tersenyum, menunjuk Sen Suzhen dan berkata, hanya kamu dan Subing yang hampir sama persis, jadi itu menarik hahaha, ucap Fu Chahen. Oke, selama kamu bersumpah untuk mematuhi janjimu, aku milikmu hari ini, ucap Sen Suzhen menyeka air mata dari sudut matanya, tubuhnya yang halus bergetar hebat. Oke, aku bersumpah demi Fu Chahen berkata tanpa ragu, selama Sen Suzhen melayaniku, aku tidak akan pernah melangkah ke Dongzu Shenhu dalam waktu setengah tahun. Jika aku melanggar sumpahku, aku akan mati. Ayo pergi, ucap Fu Chahen tersenyum cabul, datang ke Sen Suzhen, mengulurkan tangan kanannya dan meraihnya ke pergelangan tangan Sen Suzhen. Bang! Pada saat ini, pintu lobi di lantai 3 bangunan kuno ditendang terbuka dengan kaki. Siapa? Ucap Fu Chahen tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya untuk merasakan sosok ungu melintas di depannya, dan kemudian, rasa sakit yang tajam datang dari lengan kanannya. Uci, darah berceceran, sinar pedang menyapu pergelangan tangan kanan Fu Chahen, dan tangan kanannya terpotong. Ah, tanganku, tanganku. Mata Fu Chahen pecah, dan dia meraung seperti babi yang sedang menyembelih. Kekosongan bergetar, dan ketika bayangan ungu menghilang, itu berubah menjadi Cheng Kun berambut putih dengan jubah ungu. Cheng Kun secara alami adalah Tan Yun. Tan Yun mendengar suara Fu Chahen mengancam gadis-gadis sebelumnya, matanya merah dan tubuhnya gemetar. Saya tidak pernah berpikir bahwa istri, tunangan, dan teman-teman saya akan dipaksa ke bidang ini. Kemarahannya hampir meledak di dada Tan Yun, dan ada kemarahan yang tak ada habisnya di matanya. Pada saat ini, semua putri Sen Suzhen dan Sen Subing tercengang ketika mereka melihat Cheng Kun berambut putih di depan mereka. Mereka tahu bahwa orang yang tiba-tiba memotong tangan kanan Fu Chahen bukanlah orang lain tetapi Penatua Agung dari Sekte Dalam. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa Cheng Kun ingin membantu diri mereka sendiri dan orang lain. Tidak hanya mereka tidak dapat mengetahuinya, tetapi juga Fu Chachen yang kehilangan tangan kanannya. Pada saat ini, Yu Yunxi melangkah ke lobi dan berkata kepada Tan Yun, aku akan keluar dan menonton, ucap Yu Yunxi. Iya, Tan Yun mengangguk. Wosh, Yu Yunxi berubah menjadi bayangan dan menghilang di pintu lobi di lantai 3. Cheng Kun, apakah kamu gila? Fu Chahen sangat marah dan meraung, apakah kamu mencoba memberontak, bahkan berani menyakitiku, ucap Fu Chahen. Tan Yun mengepalkan senjatanya dengan erat, menutup telinga, matanya merah saat dia menatap Fu Chachen berkata dengan suara serak, binatang, ucap Tan Yun. Wosh! Tan Yun memegang tombak tajam dan menusuk dada kanan Fu Chachen dengan kecepatan tinggi, belum lagi ranah Tao tingkat pertama Fu Chachen, bahkan jika dia seorang alam raja Tao tingkat pertama, tidak ada cara untuk melarikan diri. Tidak, tekan! Fu Chachen berteriak, ujung tombak yang tajam dengan semburan darah, menembus dada kanan Fu Chachen, dan menembus lubang berdarah di belakang. Tan Yun mengepalkan tombak ajaib di tangan kanannya dan tiba-tiba mengambil Fu Chachen. Kamu lepaskan tuan muda ini, jika tidak, ayahku tidak hanya akan membunuhmu dengan 1000 luka, tetapi juga membunuh istrimu Fang Yuan dan keluargamu, ucap Fu Chachen. Fu Chachen meraung, menyembur dar dari mulutnya. Bang! Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, dia menjatuhkan Fu Chahen ke tanah. Fu Chahen bangkit dengan satu tangan, dan sangat ketakutan sehingga dia ingin berlari menuju pintu kayu lobi. Dia takut, benar-benar ketakutan, pada saat ini, di dalam hatinya, Tan Yun adalah iblis. Iblis yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang. Wosh! Tan Yun maju selangkah dan tiba-tiba mengayunkan tombaknya. Poros keras tombak itu seperti pentungan yang menghancurkan segalanya, tanpa ampun menamparkan lutut Fu Chahen. Tidak, Bang Kaca, kaca. Ketika suara gouge yang tumpul dan suara tulang yang pecah terdengar, kabut darah memenuhi udara, lutut Fu Chahen terbuka,
dan 2 anak sapi yang menyemprotkan darah, terbang menjauh dari tubuh. Di bawah kelembaman besar, dia kehilangan kakinya dan tanda Fucha di tangan kanannya, dan tubuhnya seperti batu yang menggelinding, bergegas menuju pintu. Kakiku, kakiku. Ketika Fuchahen hendak menabrak pintu, dia tiba-tiba berhenti di udara, tetapi ketika Tan Yun muncul di belakangnya, dia tiba-tiba meraih tangan kirinya, bahu kirinya. Mencicit, Tan Yun seperti dewa pembunuh, dengan kilau haus darah di matanya, kelima jarinya perlahan mengerahkan kekuatan, dengan aliran darah, menembus bahu kiri Fuchahen dan meraih tulang bahunya. Tidak, Cheng Kun, jangan lakukan ini padaku. Air mata kesakitan dan ketakutan Fuchahen mengalir di matanya, dan dia memohon dengan getir, selama kamu membiarkanku pergi, aku bersumpah aku tidak akan pernah merepotkanmu. Tidak hanya itu, saya juga akan merekomendasikan Anda kepada ayah saya dan membiarkan Anda pergi ke pintu inti sebagai penatua inti, bagaimana dengan itu? Anda menginginkan penatua inti, tetapi kekuatannya jauh lebih besar daripada seorang tetua elit. Cheng Kun, ucap Fuchahen. Permohonan Fuchahen tidak terdengar. Ketika dia jatuh, dia berteriak lagi kesakitan, tetapi 5 jari Tan Yun yang meremukkan tulang bahunya. Bang! Setelah itu, Tan Yun melemparkan Fuchahen yang anggota tubuhnya dicabut, ke tanah dan menginjak perut bagian bawahnya. Cheng Kun, apa yang ingin kamu lakukan? Ucap Fuchahen merasa bahwa kaki kanan Tan Yun di perut bagian bawahnya terus bergerak ke bawah, matanya melotot ketakutan, dan firasat buruk muncul secara spontan. Tan Yun menatap Fuchahen dengan mata merah, masih terdiam, tapi tatapan itu membuat Fuchahen mengencingi celananya. Cheng Kun, jangan, tolong jangan lakukan ini padaku, ucap Fuchahen memohon dengan getir. Tan Yun yang diam, akhirnya angkat bicara, kamu pikir kamu siapa? Jika kamu ingin seorang wanita di sini menciummu, dia harus menciummu, Jika kamu ingin Sen Suzhen menemanimu, dia harus menemanimu. Kamu untuk apa kamu mengambilnya? Katakan padaku, ucap Tan Yun marah. Fuchahen berkata dengan ngeri, Cheng Kun, apa yang terjadi padamu? Kamu adalah tetua pintu bagian dalam dari benua timur Shenzong, siapa mereka? Dan apa yang kamu inginkan, mengapa membela mereka seperti ini, ucap Fuchahen. Ketika Fuchahen sangat bingung, begitu juga Putri Sen Subing. Kamu bisa lihat sendiri nanti, ucap Tan Yun mengangkat kaki kanannya dan menginjaknya dengan tiba-tiba. Boom, dengan suara yang tidak terdengar, Fuchahen meringkuk kesakitan dan berguling-guling lagi, Cheng Kun, kamu makan di dalam dan di luar, aku bersumpah, bahkan jika aku mati, aku tidak akan berubah menjadi hantu, tidak akan melepaskan kalian, ucap Fuchahen. Hei, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kedua kekuatan leluhur masing-masing menelan tenggorokan dan alis Fuchahen, dan segera memenjarakan kolam rohnya, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Penatua, mengapa Anda membantu kami, ucap Sen Subing memandang punggung Tan Yun dengan rasa terima kasih. Tan Yun berbalik perlahan dan menatap Subing, kilau haus darah di matanya menghilang, lalu, penuh dengan air mata menyalahkan diri sendiri dan permintaan maaf, dia kembali ke suara aslinya, Subing, maafkan aku aku terlambat. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh halus Sen Subing tiba-tiba bergetar, dan dalam sekejap, air mata kerinduan menetes, dan dia berkata dengan suara gemetar, apakah kamu suamiku, ucap Sen Subing. Aku milikmu, aku suamimu, ucap Tan Yun. Setetes air mata jatuh dari pipi Tan Yun, dan penampilan setengah baya Cheng Kun menjadi muda dengan cepat, menjadi Tan Yun yang tampan dan luar biasa. Melihat Tan Yun di depannya, Sen Subing dan para gadis tercengang, seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Apakah aku tidak bermimpi, ucap Sen Subing mengulurkan tangannya dengan gemetar dan memegang pipi Tan Yun. Kamu tidak sedang bermimpi, ucap Tan Yun menggoyangkan jarinya dan dengan lembut menyeka air mata Sen Subing. Wow, tiba-tiba, Sen Subing menangis, dia bergegas ke Tan Yun, memeluknya dengan erat, terus-menerus memukul punggung Tan Yun, menangis. Mengapa kamu di sini sekarang? Tahukah kamu, sejak aku dipaksa dibawa ke alam leluhur tinggi oleh Fuchashu, aku telah menantikanmu setiap hari selama lebih dari 300.000 tahun. Kamu tahu. Lagi, mendengar tangisan Sen Subing, mata Tan Yun kabur karena air mata, dia memeluk Sen Subing erat-erat, dan sambil membiarkannya memukul, terus mengulangi, maaf, ini salahku,
aku terlambat, ucap Tan Yun. Pria itu tidak menangis, tetapi dia tidak mencapai bagian yang menyedihkan. Pada saat ini, emosi Tan Yun hampir runtuh. Dia menyalahkan dirinya sendiri, dan suasana kegembiraan reuni yang kompleks mengkikis setiap saraf di tubuhnya. Melihat adegan Tan Yun dan Sen Subing menangis, Ji Yuyan, Tang Mengyi dan istri serta tunangan Tan Yun lainnya juga ikut menangis. Di dalam hati mereka juga merindukan Tan Yun segera datang. Di dalam hati mereka, Tan Yun mereka yang hilang tidak lebih lemah dari Tan Yun yang hilang dari Sen Subing. Tan Yun, pria yang gigih ini bukan hanya suami dan calon suaminya, tetapi juga dukungan spiritual mereka. Pada hari-hari ketika mereka di penjara, mereka selalu percaya bahwa pria mereka pasti akan mencarinya dan membawanya pulang. Sen Subing yang menangis, tiba-tiba memikirkan sesuatu, berhenti menangis, dan meninggalkan pelukan Tan Yun, tidak dapat menghapus air matanya. Dia berkata dengan cemas. Tan Yun, berbahaya di sini, pergilah, saya sangat senang melihatmu, ucap Sen Subing. Pada saat ini, mata indah Ji Yuyan penuh dengan air mata. Suamiku, apa yang dikatakan Sister Sen benar, tidak pantas tinggal di sini untuk waktu yang lama, ucap Ji Yuyan. Gadis-gadis lain juga setuju. Kamu tidak perlu khawatir, karena aku di sini, aku memiliki kepercayaan diri untuk membawamu pergi dengan selamat, ucap Tan Yun tegas. Tapi, ketika Sen Subing hendak berbicara, Tan Yun berkata, aku tidak memikirkan apapun sekarang, aku hanya tahu bahwa aku sangat merindukanmu, ucap Tan Yun. Sen Subing mengeluarkan suara erangan samar, tapi itu Tan Yun. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir merahnya. Melihat pemandangan ini, Sen Suzhen, Zhen Ji, Song Huixin, Murong Sishi, Fang Ziqing, Nangong Ruxue, dan Bai Lianer meninggalkan lobi dengan bijak dan memasuki kamar kerja di sebelah, hanya menyisakan istri dan tunangan Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.